Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya ingin bercerita tentang sebuah peristiwa besar yang menjadi salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra Mi'raj. Sebuah perjalanan luar biasa yang terjadi dalam satu malam perjalanan yang penuh makna dan pelajaran bagi kita semua. Cerita ini dimulai pada tahun ke-10 kenabian, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami tahun yang sangat berat. Beliau kehilangan dua orang tercinta, istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. Dalam keadaan penuh kesedihan itu, Allah memberikan hiburan luar biasa, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat di dekat Ka'bah. Lalu, malaikat Jibril datang menghampiri beliau dan membangunkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan untuk perjalanan besar ini. Jibril membelah dada beliau dan mencucinya dengan air Zam-Zam, mengisi hati beliau dengan keimanan dan hikmah. Setelah persiapan selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Jibril menaiki kendaraan istimewa bernama Burak. Burak ini adalah hewan berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bagal, dan ia melangkah sejauh mata memandang. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati berbagai tempat penting sepanjang perjalanan, seperti Madinah, yaitu tempat hijrah umat Islam kelak. Gunung Sinai, yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa. Setiap tempat yang dilewati, Jibril memberikan penjelasan. Hingga akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Masjidil Aqsa. Di sana, beliau disambut oleh para nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam dalam sholat berjamaah bersama mereka. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan yang lebih luar biasa, yaitu Mi'raj. Naik ke langit yang berlapis-lapis bersama Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik hingga ke langit pertama. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan untuk umatnya. Lalu, beliau naik ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, beliau bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat, beliau bertemu Nabi Idris. Begitu seterusnya hingga langit ketujuh, di mana beliau bertemu Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat. Setelah melewati langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang tak pernah dilihat manusia sebelumnya. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk sholat 50 waktu sehari. Namun, saat kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Musa yang menyarankan agar jumlah sholat dikurangi karena umat manusia tidak akan mampu melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menghadap Allah untuk memohon keringanan, hingga akhirnya jumlah sholat ditetapkan menjadi 5 waktu sehari. Tapi, pahala sholat 5 waktu ini tetap senilai dengan 50 waktu. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke bumi dan mendapati dirinya berada di Mekah. Pada malam yang sama, peristiwa ini adalah bukti nyata kebesaran Allah dan tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat semua, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kita mendapatkan banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Sholat adalah hadiah dari Allah, bukan beban. Melalui sholat, kita bisa mendekatkan diri kepadanya. Selain itu, perjalanan ini juga mengajarkan kita untuk percaya kepada kekuasaan Allah, bahkan dalam hal yang di luar logika manusia. Sebagaimana para sahabat yang beriman tanpa ragu, kita pun harus meneladani keyakinan mereka. Itulah cerita tentang Isra Mi'raj, perjalanan yang penuh keajaiban dan hikmah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya dan semakin mencintai Allah serta Rasul-Nya. Bagaimana? Apakah ini sudah sesuai?
Kalau masih ada yang kurang atau lebih mohon dikoreksi dalam komentar ya, karena kita belajar bersama. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan share ya.